Nona Snelling, Anda ada di sini hari ini. Sidang pembacaan dakwaan resmi. Hari ini kami menyatakan dia tidak bersalah. Pihak Commonwealth memberikan berkas bukti ini. Lake dan Snelling, mantan pemandu sorak Universitas Kentucky, dituduh melahirkan sendirian di apartemennya, membiarkan bayinya meninggal, membungkus tubuhnya dengan handuk, dan menyembunyikannya di lemari. Tuduhan-tuduhan itu, terdakwa tersebut, dia baru saja mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang bisa membuatnya dipenjara selama puluhan tahun. Sekarang, inilah yang penting. Jaksa sudah mulai menyerahkan bukti-bukti, dan ini menjadi pertanyaan, apa saja bukti dalam kasus ini? Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Apa kemungkinan pembelaannya? Mari kita bahas. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Lake dan Snelling berada di pengadilan pagi ini. Ini adalah sidang besar. Jika Anda belum tahu siapa dia, saya akan menjelaskannya sekarang. Saya akan beritahu Anda, ini tidak mudah didengar, oke? Tapi dia adalah mantan pemandu sorak Universitas Kentucky yang dituduh melahirkan sendirian di rumahnya di luar kampus. Yang diduga menyebabkan kematian bayinya, membungkus bayi itu dengan handuk, memasukkannya ke dalam kantong sampah, seperti sampah sungguhan, dan menyembunyikannya di dalam lemari. Itulah tuduhan yang sedang dihadapinya. Dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, tapi itulah tuduhannya. Apa yang terjadi hari ini? Dia masuk ke ruang sidang hari ini menghadapi dakwaan baru, dakwaan yang bisa membuatnya dipenjara hingga 20 tahun. Dan dia mengucapkan dua kata ini, tidak bersalah. Kami berada di dalam ruang sidang itu. Kami akan membawa Anda masuk sebentar lagi, tapi kami harus menjelaskan apa arti semua ini karena dia tidak menerima kesepakatan. Sampai saat ini, dia berniat untuk melawan ini. Dia memaksa Persemakmuran Kentucky untuk membuktikan setiap kata dalam dakwaan itu, untuk membuktikan kasus mereka tanpa keraguan yang masuk akal. Jadi, apa yang terjadi antara sekarang dan tanggal sidang berikutnya? Sangat penting. Apa bukti dalam kasus ini? Bukti potensialnya. Apakah dia benar-benar bersedia membiarkan juri yang terdiri dari sesamanya, 12 orang yang tidak dikenalnya, memutuskan apakah dia bersalah atau tidak dalam hal ini? Saya harus mundur sebentar, oke? Saya harus menjelaskan bagaimana semua ini saling berhubungan. Anda perlu memahami betapa seriusnya tuduhan ini, apa yang mungkin akan dihadapi, apa yang diduga telah dia lakukan. Dan ini kembali ke tanggal 27 Agustus 2025. Berikut adalah garis waktunya, oke? Jadi sekitar pukul 10.30 pagi sekali lagi, 27 Agustus 2025, polisi Lexington dipanggil ke rumah Snelling di luar kampus di Park Avenue. Apa laporannya? Bayi yang tidak merespons. Menurut majalah People, teman sekamar Snelling yang menelpon. Kabarnya mereka menemukan darah di kamarnya, mendengar suara-suara aneh. Kita akan membahasnya lebih lanjut, tapi ini berdasarkan affidavit dalam kasus ini. Saat petugas tiba, mereka menemukan sesuatu yang diduga sangat mengerikan. Seorang bayi laki-laki dibungkus handuk di dalam kantong sampah hitam, disembunyikan di dalam lemari. Itulah detail yang diduga. Bayi tersebut dinyatakan meninggal di tempat kejadian dan dilaporkan merupakan bayi cukup bulan. Berikut bagian selanjutnya. Menurut majalah People dan dokumen-dokumen, Snelling tidak berada di sana. Dia dituduh meninggalkan rumahnya, pergi ke kelas, meskipun ada perdebatan apakah dia benar-benar masuk ke kelas atau tidak. Sekali lagi, meskipun dia diduga baru saja melahirkan dan diduga menyembunyikan jasad bayinya. Bahwa pada akhirnya dia dituduh memesan McDonald's, duduk di luar atau parkir di luar klinik mahasiswa sebelum akhirnya pulang ke rumah, di mana dia akhirnya ditahan dan dibawa untuk diinterogasi. Sekarang, menurut dokumen, menurut surat penangkapan, setelah dia dibacakan hak Mirandanya tetapi memutuskan untuk melepaskan hak-hak tersebut, saya akan membacakan kepada Anda kata demi kata dari laporan kejadian ini. Kutipan pelaku yang terdaftar telah dibacakan hak Miranda dan diwawancarai, serta mengakui telah melahirkan. Selain itu, tersangka yang terdaftar mengakui telah menyembunyikan kelahiran dengan membersihkan semua bukti, menaruh semua barang pembersih yang digunakan ke dalam kantong sampah hitam, termasuk bayi yang dibungkus dengan handuk. Dalam proses membersihkan bukti kelahiran, tersangka yang terdaftar mengutak-atik bukti tersebut yang membuktikan bahwa dia telah melahirkan dengan membungkus bayi dalam handuk dan menaruhnya ke dalam kantong sampah hitam. Tersangka yang terdaftar memperlakukan jenazah dengan cara yang akan menyinggung rasa kepatutan keluarga pada umumnya. Itulah yang menjadi dasar tuduhan yang akan Anda dengar sebentar lagi. Sekarang ingat, itu adalah narasi dari pihak kepolisian. Kita akan lihat apakah pihak pembela akan membantah dugaan pengakuan tersebut. Namun, rincian yang diduga muncul belakanganlah yang mengubah kasus ini dari sekedar meresahkan menjadi benar-benar memilukan.
Dokumen pengadilan yang diperoleh oleh surat kabar mahasiswa University of Kentucky, Kentucky Colonel, mengungkapkan apa yang menurut dokumen tersebut dikatakan Snelling kepada polisi berdasarkan dokumen yang telah ditinjau oleh media tersebut. Snelling diduga mengatakan bahwa dia melahirkan sekitar pukul 4.30 pagi itu sendirian. Dia diduga mengatakan kepada petugas bahwa bayi itu jatuh ke lantai, bahwa dia tidak berpikir bayi itu bernapas atau masih hidup. Dia kemudian diduga mengatakan bahwa dia terjaga selama sekitar setengah jam dan kemudian dia tertidur di atas bayi itu. Ketika dia bangun, dia dilaporkan mengaku bahwa bayi itu sudah berubah menjadi biru dan ungu. Dia diduga mengatakan bahwa dia tidak berpikir bayi itu masih hidup. Dan kemudian dia diduga mengatakan bahwa dia membungkus bayi itu, kutip, seperti burrito, dan berbaring di sampingnya dalam apa yang dia sebut sebagai momen penghiburan. Ketika dia bangun untuk pergi ke kelas pagi itu, dia diduga membungkus bayi itu dengan handuk, memasukkan tubuhnya ke dalam kantong sampah, meletakkan kantong itu di lemari, membersihkan darah dengan tisu, memasukkan plasenta ke dalam kantong Ziploc, lalu meninggalkan rumah. Dia kemudian dilaporkan mengatakan bahwa dia berencana pergi ke kelas, tapi tidak jadi. Menurut pengakuannya, dia malah duduk di dalam mobilnya. Dan menurut dokumen pengadilan, dia kemudian dituduh memesan McDonald's melalui aplikasi. Omong-omong, kita akan lihat apakah mereka punya struk digital untuk membuktikannya. Namun saat semua ini terjadi, Snelling memiliki teman sekamar di rumah dan mereka dilaporkan mulai curiga karena pada waktu yang hampir bersamaan ketika Snelling mengatakan dia sedang melahirkan, salah satu teman sekamarnya mengirim pesan ke grup Snapchat mengatakan dia merasa mendengar sesuatu jatuh. Teman sekamar lain juga mengatakan dia mendengar suara-suara selama sekitar 1 jam. Dan menurut Kentucky Colonel, Snelling dilaporkan membalas di grup chat tersebut dengan mengatakan bahwa suara-suara itu berasal dari dirinya yang terjatuh karena tidak makan, bahwa dia sedang tidak enak badan, dan dia berencana pergi ke dokter. Setelah Snelling diduga pergi ke kelas, para teman sekamarnya tampaknya masuk ke kamarnya dan mereka dilaporkan menemukan handuk yang berlumuran darah. Mereka dilaporkan menemukan kantong plastik dengan bukti persalinan dan mereka juga dilaporkan menemukan bayinya. Dan saat itulah mereka memanggil polisi. Sekarang Snelling akhirnya pergi ke rumah sakit dan ini sangat penting karena di rumah sakit dia diduga mengatakan sesuatu yang berbeda kepada petugas medis dibandingkan dengan apa yang dia katakan kepada polisi. Dia diduga mengatakan bahwa bayi tersebut, kutip, menunjukkan sedikit gerakan janin. Dia juga diduga mengatakan bahwa bayi itu mengeluarkan suara lirih dan dia mengatakan, kutip, dia kira bayi itu masih hidup. Itu sangat penting dalam konteks hukum karena apakah bayi itu masih hidup atau tidak dan bagaimana bayi itu meninggal, itulah inti perkaranya. Itu sangat krusial. Kita sudah melihat hal ini di sejumlah kasus sebelumnya karena ada perbedaan antara mengatakan lahir mati kan dengan kematian setelah lahir. Sangat berbeda. Sekarang ada autopsi yang dilakukan. Dan menurut laporan, autopsi tersebut tampaknya menyimpulkan bahwa bayi itu lahir dalam keadaan hidup. Penyebab kematian, asfiksia dengan cara yang tidak dapat ditentukan. Dan saya yakin itu akan menjadi bahan perdebatan para ahli kan? Ahli pembela, ahli penuntut tentang penyebab kematian dan apa yang terjadi pada bayi ini. Sekarang saat para penyidik mulai menyelidiki kasus ini, mereka tidak hanya mengandalkan apa yang ditemukan di dalam apartemen itu. Mereka langsung memeriksa jejak digital Snelling. Apa maksud saya? Menurut pernyataan tertulis di bawah sumpah yang terkait dengan beberapa surat perintah penggeledahan, polisi dilaporkan menyita ponselnya dan mencari akses ke beberapa akun online-nya seperti Snapchat, Instagram, Facebook, bahkan akun iCloud bersama yang terhubung dengan ibunya. Dan apa yang mereka klaim mereka temukan cukup mengungkap banyak hal. Penyelidik melaporkan menemukan serangkaian pencarian terkait kehamilan bersama dengan gambar-gambar Snelling saat melahirkan. Foto-foto yang mereka gambarkan tidak sesuai dengan apa yang biasanya diharapkan dari seseorang yang sedang hamil tua. Pihak berwenang juga mengklaim bahwa beberapa gambar tersebut, maksudnya setidaknya satu yang diambil saat persalinan, telah dihapus. Dan itu menimbulkan kecurigaan. Menurut mereka, hal itu menunjukkan kemungkinan upaya untuk menyembunyikan bukti bukan hanya kelahiran, tetapi juga kehamilannya sendiri. Dan itulah mengapa mereka mendorong akses yang lebih luas lagi. Dalam permintaan surat perintah tersebut, para penyelidik menjelaskan bahwa mereka percaya akun media sosial dan cloud miliknya bisa berisi bukti penting, termasuk materi yang telah dihapus yang terkait dengan kehamilan, kelahiran bayi, dan akhirnya kematian anak tersebut. Jadi, pertama, itu tidak hanya bisa digunakan untuk membuktikan kasus mereka, tetapi juga kembali pada gagasan untuk bisa membantah argumen seperti yang telah kita lihat di kasus-kasus lain. Saya tidak tahu apakah itu akan disampaikan di sini, di mana terdakwa mengatakan, Anda tahu, saya tidak tahu saya hamil sampai itu terjadi, sampai saya mulai melahirkan. Sekali lagi, jika bukti ini benar, itu bisa menjadi sulit.
Jadi Snelling awalnya ditangkap dan didakwa dengan tuduhan penyalahgunaan mayat, memanipulasi barang bukti fisik, dan menyembunyikan kelahiran seorang bayi. Dia belum dikenai dakwaan pembunuhan. Pada saat itu dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan tersebut. Dia membayar jaminan sebesar $100.000. Dia dibebaskan ke rumah ayahnya di Tennessee dengan pemantauan elektronik. Selama berbulan-bulan situasinya tetap seperti itu. Lalu pada Maret 2026 grand jury dibentuk. Dan mereka menambahkan tuduhan baru yang mengubah segalanya. Pada 11 Maret, grand jury Fayette County mendakwa Lake dan Snelling atas tuduhan pembunuhan tidak berencana tingkat 1. Saya akan membacakan persis apa yang tertulis dalam dakwaan itu. Kutipan. Pada atau sekitar tanggal 27 Agustus 2025 di Fayette County, Kentucky, terdakwa yang disebutkan di atas melakukan tindak pidana pembunuhan tidak disengaja tingkat 1. Ketika dengan maksud untuk menyebabkan cedera fisik serius pada bayi, dia menyebabkan kematian bayi tersebut. Atau dengan maksud untuk menyebabkan kematian bayi tersebut. Dalam keadaan yang tidak termasuk pembunuhan, karena dia bertindak di bawah pengaruh gangguan emosi yang ekstrim. Dia dengan sengaja menyiksa bayi tersebut dan akibatnya menyebabkan kematian. Ada dua teori yang berbeda di situ. Sekarang ini tampaknya adalah kejahatan kelas B yang di Kentucky menurut pemahaman kami hukumannya adalah 10-20 tahun penjara. Ngomong-ngomong, dia masih menghadapi tuduhan lainnya yaitu perlakuan tidak patut terhadap mayat, mengutak-atik barang bukti fisik, dan menyembunyikan kelahiran seorang bayi. Yang terakhir itu omong-omong adalah pelanggaran ringan, percaya atau tidak. Artinya hukumannya tidak akan lebih dari 1 tahun penjara. Tapi dia menghadapi hukuman penjara yang serius jika melihat semua ini secara keseluruhan. Dan itu membawa kita ke pagi ini, 10 April 2026. Kita beralih ke Fayette County Circuit Court. Lake dan Snelling masuk ke ruang sidang itu untuk sidang pembacaan dakwaan resmi atas tuduhan pembunuhan tanpa sengaja yang baru. Dan saya akan memutar untukmu persis apa yang terjadi. Itu berlangsung cepat, tapi juga sangat penting. Pendengar, Itu Lake dan Snelling, siput. oke. Bu, apakah Anda Lake dan Snelling? Apakah ini Snelling? Snelling, Oke, kita akan memanggil perkara nomor 26 CR 209. Nona Snelling, Anda hadir di sini hari ini. Pembacaan dakwaan secara resmi dan Tuan Lowry, apakah Anda akan menjadi kuasa hukum resmi dalam perkara ini? saya dan Tuan Nash sudah... Begitu juga dengan Tuan Nash dan saya, kami memiliki Brandon Marshall. Saya Marsal, Anda Marsal. Bukan Nash. Tuan Nash. Nanti pagi ini, semua, Dan siapa yang akan mewakili pihak penuntut? Baiklah, Nona Nash. Tuan terima kasih. Dan Tuan Lowry, apakah kita akan mengesampingkan pembacaan dakwaan secara formal? kami mengajukan pembelaan tidak bersalah. Yang Mulia meminta tanggal pra-persidangan. Saya percaya kami telah sepakat pada tanggal 14 Mei. Itu adalah tanggal pra-persidangan dan tanggal status setelahnya. 14 Mei. Pihak jasa menyerahkan materi pembuktian ini. Kami juga sudah menyerahkan dokumen dari pihak kami pada mereka. Ya, dan tanggal sidang status berikutnya yang tersedia bagi saya adalah 12 Juni atau 26 Juni. 12 Juni. Oke, 12 Juni, Nona Snelling, Anda saat ini dibebaskan dengan jaminan yang sudah dibayarkan. Tetap patuhi syarat-syarat jaminan Anda. Jangan melakukan pelanggaran hukum lagi. Anda akan kembali ke sini pada 2 tanggal. Anda memiliki sidang pra-peradilan yang dijadwalkan pada 14 Mei. Itulah saat Anda dan pengacara Anda akan bertemu dengan jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah perkara ini bisa diselesaikan tanpa persidangan. Dan kemudian kita akan kembali dan bertemu saya untuk sidang status pada 12 Juni. Dan itu akan berlangsung pada pukul 8.30. Baik? Ada lagi dari jaksa penuntut umum? Tidak, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi biar saya jelaskan apa yang baru saja terjadi. Oke. Pertama, dia mengaku tidak bersalah. Ini adalah jawaban resmi dan formalnya atas tuduhan pembunuhan tanpa sengaja itu. Dia mengatakan di bawah sumpah di depan hakim, saya tidak menyebabkan kematian bayi itu. Kedua, pengacaranya melepaskan pembacaan dakwaan secara formal. Itu standar untuk mempercepat proses. Tapi maksud saya, dari sudut pandang praktis, itu juga berarti kami tidak, dia tidak, dan tidak ada yang harus duduk mendengarkan jaksa membacakan apa yang dituduhkan kepadanya dan beberapa aspek mengerikannya. Ketiga, dan ini adalah bagian terpenting untuk kelanjutan kasus ini. Hakim menetapkan 2 tanggal kan? 14 Mei konferensi pra-persidangan. Begini biasanya yang terjadi. Pengacara Snelling dan pengacara persemakmuran, pihak penuntut, akan bertemu.
dan mereka akan membicarakan apakah ada kemungkinan penyelesaian untuk kasus ini. Apakah bisa diselesaikan sebelum persidangan, membicarakan negosiasi pengakuan bersalah? Juga, kemungkinan ada masalah terkait proses penyerahan bukti yang bisa muncul. Pada dasarnya, pihak penuntut menyerahkan bukti kepada tim pembela Snelling, bukti digital forensik, laporan polisi, pernyataan saksi. Dan begini, pihak persemakmuran sudah mulai, karena di pengadilan hari ini, pengacara pembela mengatakan, kutip, persemakmuran menyerahkan bukti kepada kami dalam bentuk lampau. Mereka sudah mulai menyerahkan barang-barang. Apa saja isi bukti itu, kita belum tahu pasti. Kita hanya mendapat sedikit gambaran tentang apa yang mungkin ada di sana. Tapi kita tahu apa yang dicari oleh pihak penuntut. Menurut WKY TV, sebelum Dewan Juri mendakwa dia, jaksa telah mengeluarkan surat panggilan pengadilan kepada Pusat Medis UK yang meminta semua catatan medis Laken Snelling sejak Agustus 2024. Jadi itu 1 tahun penuh sebelum dia melahirkan. Ini berkaitan dengan unsur pengetahuan, berkaitan dengan pertanyaan, apakah dia tahu kalau dia hamil? Apakah dia mencari pengobatan? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang tahu? Dan mereka juga meminta surat perintah penggeledahan untuk akun media sosialnya. Kenapa? Sekali lagi, saya sudah membahasnya sebelumnya, karena polisi mengatakan akun-akun tersebut, kutip, bisa berisi informasi saat ini atau yang sudah dihapus yang berkaitan dengan kehamilan Nona Snelling, kelahiran bayi cukup bulan, dan pada akhirnya kemungkinan kematiannya. Kita juga tahu polisi menemukan gambar-gambar itu atau gambar yang diduga milik Snelling saat melahirkan atau gambar saat persalinan yang diduga coba dia hapus. Jadi antara sekarang hingga 14 Mei, pihak persemakmuran pada dasarnya harus menunjukkan bukti mereka dan tim pembela Snelling akan melihat secara persis apa yang dimiliki oleh jaksa dan itu akan menentukan apakah mereka ingin membawa kasus ini ke persidangan atau tidak. Tanggal kedua adalah 12 Juni. Jadi itu adalah sidang pembaruan status perkara. Itu saat kedua belah pihak kembali ke hakim dan mengatakan, inilah posisi kami. Apakah kami akan menyelesaikan? Apakah ada negosiasi pengakuan bersalah? Bisakah kami menyelesaikan ini? Apakah kami akan memilih tanggal sidang? Apakah kami butuh lebih banyak waktu? Apakah ada masalah? Jadi itulah posisi kita saat ini. Tapi Laken Snelling, dia mengaku tidak bersalah. Waktunya terus berjalan menuju 14 Mei, tapi ada hal lain. Dan ini adalah sesuatu yang bisa memberi kita petunjuk lebih banyak tentang strategi potensial Snelling. Apa maksud saya? Pada bulan September 2025, tak lama setelah penangkapannya, Laken Snelling menjalani sidang. Itu adalah sidang pendahuluan. Sekarang, bagi kalian yang belum tahu, sidang pendahuluan adalah sidang di mana jaksa harus menunjukkan bahwa ada alasan yang cukup untuk melimpahkan terdakwa ke persidangan. Ini adalah ujian pertama yang nyata terhadap kasus dari pihak negara bagian. Standarnya rendah, bebannya juga ringan. Ini bukan pembuktian di luar keraguan yang wajar, tapi hanya menunjukkan apa yang dimiliki. Apakah cukup untuk dibawa ke persidangan? Dan seringkali ini adalah pertama kalinya publik bisa melihat bukti apa yang sebenarnya dimiliki oleh jaksa. Begitu juga dengan pihak pembela. Sekarang, Lake dan Snelling melepaskan hak mereka atas sidang itu. Kami punya rekaman audio dari apa yang sebenarnya dia katakan. Nona Snelling, Anda baru saja mendengar pengacara Anda mengatakan bahwa ini adalah keinginan Anda untuk melepaskan hak atas masalah ini, sehingga mereka tidak bisa melakukannya. Anda mengerti bahwa Anda memiliki hak untuk sidang di sini dalam kasus pagi ini. Tapi apakah benar ini keinginan Anda untuk melepaskan hak atas masalah ini kali ini? Dia berkata, ya, dia melepaskan haknya untuk mendengar bukti dari pihak penuntut di pengadilan terbuka dalam format itu. Dia juga melepaskan haknya untuk menantang bukti tersebut. Dia langsung mengirimkan kasus ini ke Dewan Juri Agung, di mana pihak pembela sebenarnya tidak punya suara. Jadi benar, Dewan Juri Agung menentukan apakah ada alasan yang cukup untuk dakwaan di sini. Tetapi kasusnya dibawa ke Grand Jury. Itu adalah proses yang bersifat rahasia, bukan? Pihak pembela tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan sisi mereka atau menantang bukti. Ini bersifat rahasia, jadi publik tidak melihat apa yang dipresentasikan. Mengapa dia melakukan ini? Menurut saya ada beberapa cara untuk melihatnya. Jadi pertama, mungkin pengacaranya atau dia sendiri berpikir bahwa buktinya lemah. Mereka tidak ingin memberi jaksa kesempatan untuk mengunci kesaksian saksi lebih awal, atau bahkan memberi jaksa kesempatan untuk mengubah strategi mereka di persidangan. Jangan beri mereka kesempatan pertama untuk ini. Mereka ingin melihat dakwaan Dewan Juri terlebih dahulu, yang biasanya, seperti yang saya katakan, merupakan proses sepihak. Atau kedua, ini cara lain untuk melihatnya. Buktinya sangat memberatkan terhadapnya. Dan pengacaranya, mereka ingin hal itu disembunyikan dari pandangan publik selama mungkin, bukan? Karena jika sidang pendahuluan itu terjadi, secara umum, biasanya detail-detail tersebut akan muncul di berita, akan dilaporkan. Potongan-potongan bukti yang mengerikan akan terbuka dari sudut pandang hubungan masyarakat, sudut pandang opini publik, menjadi masalah bagi seorang wanita muda seperti dirinya, tapi juga berpotensi menjadi masalah dalam pemilihan juri dan menemukan juri yang adil dan tidak memihak yang belum pernah mendengar apapun tentang kasus ini. Ada banyak pembicaraan tentang sidang pendahuluan. Itu bisa membuat semuanya jadi lebih sulit. Jadi dengan melepaskan hak itu, tim Snelling bisa dibilang mengendalikan narasi. Mereka memberi diri mereka lebih banyak waktu. Tapi itulah konteks di mana kita berada saat ini. Dia melepaskan sidang pendahuluannya. Dia didakwa atas tuduhan pembunuhan tanpa sengaja. Dan hari ini dia menyatakan tidak bersalah.
Jadi, apa pendapat seorang pengacara pembela tentang semua ini? Rekan saya Chris Stewart berbicara dengan pengacara pembela pidana Eric Fatis untuk membahas seperti apa kasus ini dari sudut pandang pembelaan. Berikut yang dia katakan kepada Chris tentang keputusan Dewan Juri untuk memilih tuduhan pembunuhan tanpa sengaja daripada pembunuhan. Sekali lagi, ini terkait dengan kasus tersebut. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ada rasa simpati dalam musyawarah tersebut yang bisa menyebabkan Dewan Juri memutuskan tuduhan pembunuhan tanpa sengaja tingkat pertama ini. Seperti yang Anda sebutkan, itu adalah tuduhan yang lebih ringan dibandingkan beberapa opsi pembunuhan dan pembunuhan berencana lain yang mereka miliki dan yang telah diajukan kepada mereka. Jadi saya hanya bertanya-tanya, apakah aspek kemanusiaan dari semua ini bisa saja berperan dalam keputusan penetapan dakwaan tersebut? Sekarang lihat, kita tidak tahu pasti apakah dakwaan pembunuhan yang lebih berat pernah diajukan, tapi ini memang menarik. Jadi bahkan Dewan Juri yang hanya mendengar sisi penuntut, mungkin mereka merasakan semacam simpati terhadap Snelling, seorang mahasiswa muda, pemandu sorak, hamil sendirian, panik. Mungkin tidak sepenuhnya yakin. Mungkin mereka hanya mengajukan dakwaan pembunuhan tanpa sengaja. Tapi saya juga akan bilang, simpati hanya sampai batas tertentu. Karena Fatis juga menjelaskan apa yang kemungkinan akan diperdebatkan oleh pihak pembela. Bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, bahwa Snelling pingsan, bahwa dia terguling di atas bayinya, bahwa kematian itu tidak disengaja, bahwa dia tidak berniat menyebabkan bahaya apapun. Jika ada unsur niat jahat yang terlibat, jika ada pertimbangan setelahnya, biasanya itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pembunuhan tingkat pertama dan juga pembunuhan yang disengaja. Jadi jika dia sudah merencanakan ini, jika ini adalah sesuatu yang sudah dia pikirkan cukup lama, bahwa inilah cara dia akan menangani kelahiran bayi ini, itu tentu saja bisa meningkatkan dakwaan. Tapi di sini tampaknya menurut sebagian besar laporan publik, ini adalah sesuatu yang terjadi sangat cepat. Dan dia membuat keputusan yang dia buat, dan itulah situasinya sekarang. Dia masih didakwa dengan sesuatu yang sangat serius. Tapi itu tidak sama seperti jika dia memang sudah merencanakan untuk membunuh bayi ini sejak kamu tahu beberapa minggu sebelumnya. Jadi itu bisa menjadi pembelaan kan? Kecelakaan, panik, gadis muda yang ketakutan, membuat pilihan buruk setelah bayinya sudah meninggal, tapi seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana atas kematian itu. Tapi inilah masalahnya untuk Snelling. Diduga dia tidak menelpon 911, teman sekamarnya yang melakukannya. Diduga dia tidak langsung pergi ke rumah sakit. Diduga dia pergi ke kelas. Diduga duduk di mobilnya dan memesan McDonald's. Dan Fatis mengakui bahwa itu mungkin agak sulit untuk dibela. Tentu saja, itu adalah fakta yang bermasalah bagi pihak pembela. Itu mungkin terlihat dingin, itu mungkin terlihat tidak berperasaan. Jadi menurut saya, pihak pembela benar-benar harus mengangkat sisi manusianya. Dalam hal ini dengan mengatakan, hey, ini adalah seorang gadis muda. Dia sangat ketakutan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan dia membuat pilihan yang salah. Tapi itu tidak selalu sama dengan membuat pilihan kriminal. Di sebagian besar yurisdiksi, jaksa diizinkan untuk meminta peningkatan jaminan. Sama seperti pembela, seringkali meminta penurunan jaminan atau modifikasi syarat-syarat jaminan. Jaksa juga bisa melakukan itu, berdasarkan informasi baru, perkembangan baru dalam kasus, atau bukti baru. Dan dengan tuduhan pembunuhan tanpa sengaja yang sangat serius ini, itu bisa mengubah pertimbangannya. Dalam hal jaminan, bisa meyakinkan hakim untuk memerintahkan dia kembali ditahan selama kasus ini berlangsung. Namun saya pikir hakim mungkin lebih cenderung mempertahankan keadaan seperti sekarang selama terdakwa mematuhi yang sepertinya memang dia lakukan. Jadi dia mungkin masih mendapat keuntungan untuk bisa menghadapi kasus ini di luar tahanan. Jadi begini, inilah posisi kita sekarang. Lake and Snelling secara resmi mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tanpa sengaja tingkat 1. Dia tampaknya masih diizinkan bebas dengan jaminan dalam tahanan rumah, sepertinya di Tennessee, dengan mengenakan alat pelacak GPS. Saya belum melihat apapun yang menunjukkan situasinya berbeda. Dan hari-hari berikutnya akan sangat krusial. Antara sekarang hingga 14 Mei, Snelling dan tim pembelanya harus memutuskan apakah mereka ingin membawa kasus ini ke persidangan, apakah mereka ingin mencoba menegosiasikan kesepakatan pengakuan bersalah di sini. Hukuman penjara yang lebih singkat mungkin saja menjadi pilihan. Kita lihat saja nanti. Karena jika kasus ini benar-benar dibawa ke persidangan dan dia kalah, seperti yang saya sebutkan, dia berpotensi menghadapi hukuman penjara 10 hingga 20 tahun hanya dari dakwaan pembunuhan tersebut. Dia menerima kesepakatan pengakuan bersalah, mengakui sesuatu, menerima tanggung jawab, mungkin saja. Saya tidak tahu, ya, kita harus lihat nanti. Jadi begini,
Kita belum tahu keputusan apa yang akan dia ambil, tapi kita akan terus memantau untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda di Sidebar kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, acara saya di News Nation Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu Amerika Serikat Timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.